mengenai revolve feature dan juga trim entities. Oke, selamat datang kembali di channel One Visual Solution. Terima kasih sudah mampir di video ini. Pada video ini kita akan membahas mengenai revolve feature dan juga trim entities. Oke, kita akan membahas revolve feature dengan membuat model seperti ini. Model ini kita namakan dengan celana atau katok dalam bahasa Jawa. Oke, kita mulai saja. Kita masuk ke SolidWorks-nya terlebih dahulu. Lalu kita bikin ini part seperti ini. Kemudian kita pastikan unit system yang kita gunakan di pojok kanan bawah ini milimeter gram second. Di sini kita bisa membayangkan model dari katok tadi atau celana tadi kita belah menjadi dua untuk mendapatkan skate profil utamanya untuk kita revolve nanti macam itu. Nah, setelah kita udah membayangkan skate utamanya, kita pilih skate medianya sekarang. Skate utamanya itu kita mau tempatkan di plane yang mana, front, right, atau top. Kalau kita mau pandangan isometrik dari model kita nanti berdiri, maka skate utama kita bisa tempatkan di front dan juga right. Kita bisa pilih salah satu. Sesuai gambar yang kita lihat tadi, kita bisa gunakan front plane atau right plane untuk membuat skate utamanya. Kita klik kanan front plane, dalam hal ini kita pilih yang front plane ke kanan, lalu kita aktifkan sketch. Setelah kita masuk ke jendela sketch, kita bisa membuat garis bantu atau center line. Kita klik pull down menu dari line, lalu pilih center line. Kita buat garis bantu dari titik origin ini, klik, lalu vertikal atau lurus tegak lurus ke atas. Kemudian kita bisa tekan escape untuk mengakhiri komen center line, escape ya. Kemudian barulah kita membuat line biasa, comment line. Kita buat garis seperti ini dari bawah, misalkan dia horizontal dengan titik tengahnya semacam ini. Klik, geser, klik, nah ini dia miring, klik, geser semacam ini, terus kita miring lagi, kita buat seperti ini ya, kurang lebihnya. Untuk garis terakhir kita pastikan dia melebihi garis yang paling bawah semacam ini. Oke. Ketika kita sudah mendapatkan profil seperti ini, kita escape untuk mengakhiri comment line. Kita sudah mendapatkan bentuk seperti ini. Sekarang kita bisa tambahkan dimensinya terlebih dahulu. Smart dimension, kita katakanlah dari lebar total dari titik ini, titik terluar, dan juga garis center line. Kita ingin menambahkan dimensi diameter ya, seperti ini 70. Setelah kita tambahkan 70, kemudian untuk yang titik bagian dalam ini, nah, ini 63,5. kemudian yang ini garis yang paling atas 47,5. kemudian kita escape untuk mengakhiri dimensi center line. Ketika kita escape satu kali, dia cuma mengakhiri dimensi center line saja, tapi smart dimensionnya masih aktif ya. Kemudian kita bisa menambahkan tinggi totalnya dari garis ini dan juga garis paling bawah ini 21,2. kemudian untuk garis yang ini, miring pertama ini, kita kasih 9,2. Kemudian kita escape dulu untuk mengakhiri smart dimension. Kita sesuaikan lagi bentuknya, kita geser titik ini ke sini, ke dalam. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, setelah kita mendapatkan bentukan profil seperti ini, kita akan memotong dua garis ini menggunakan trim entities. Kita bisa masuk ke sketch, lalu trim entities ya. Kita klik trim entities ini. Nah, di sini ada beberapa pilihan trim entities. Jadi kita bisa melihat dari gambar dari iconnya ini kegunaan fungsi-fungsinya, tapi di sini kita akan membahas mengenai power trim dulu. Jadi ketika kita ingin memotong skate yang bersilangan seperti ini, kita bisa klik tahan di luar area dulu macam ini menggunakan power trim ya. Power trim, kita klik tahan di luar area, klik tahan, lalu geser kursor kita. Di sini kalau kita lihat ada garis abu-abu mengikuti pergerakan kursor kita. Jadi garis abu-abu ini apabila melewati skate, dia akan memotong skate yang dilewati. Katakanlah kita akan memotong garis paling bawah, ya kita lewatkan saja ke skate yang akan kita potong. Dia sudah otomatis memotong atau metrim. Nah, ini juga kita lewatkan. Jangan lupa ya, cara pakainya dilepaskan dulu, klik tahan di luar area, lalu geser ke arah yang akan kita potong semacam ini, semacam itu. Ketika kita sudah selesai, kita bisa tekan OK, close dialog atau escape semacam ini. Barulah kita tambahkan lagi dimensi yang kurang, smart dimension. Untuk dimensi yang ini, garis ini, klik
2,2. Lalu sudutnya dari luar ke garis bantu 3 derajat 3. Kita bisa kecilkan, lalu tarik 3 yang di atas ini semacam ini ya, kita tarik aja. Lalu kita escape untuk mengakhiri feature Smart Dimension. Escape lagi, jadi escape 2 kali untuk mengakhiri Smart Dimension. Kemudian barulah kita sesuaikan kemiringan ini dengan relation. Jadi kita ingin kemiringannya semuanya 3, tapi kita tidak perlu menambahkan dimensi satu persatu, kita hanya perlu menambahkan relation. Jadi kita klik garis yang ingin kita kasih relation 1. Nah, untuk memilih beberapa item jangan lupa tekan dan tahan kontrol, lalu kita pilih item yang kedua ini, lalu yang ketiga ini sebagai referensinya. Jadi 3 item sudah kita pilih, lepaskan kontrol. Jadi ketiga garis yang kita pilih ini mau kita apakan? Tentunya kita paralelkan atau sejajarkan. Jadi supaya ketiga garis ini memiliki sudut 3 derajat. Nah, semacam ini. Baru kita oke. Kemudian di sini masih ada satu garis biru atau garis yang under define. Kita bisa coba geser-geser macam ini. Klik kanan geser. Di sini ternyata masih kurang diameternya. Kita paskan. Berarti kita bisa tambahkan Smart Dimension. Escape dulu ya untuk membebaskan pilihan ini. Escape. Lalu kita aktifkan Smart Dimension. Kita tambahkan titik yang paling bawah ini. Klik dan garis centerline. Klik 57. Oke. Escape untuk membebaskan Smart Dimension. Escape lagi. Jadi sekarang kita sudah melakukan sketch yang fully define atau lengkap di sini. Supaya lebih afdol lagi, kita bisa tambahkan relation titik ini. Titik dari garis bantu, klik, dan juga titik ini, kontrol, klik, lepaskan kontrol, lalu kita pilih horizontal. Jadi supaya titiknya horizontal, supaya rapi saja sebenarnya. Jadi untuk centernya sebenarnya nggak perlu di fully define kan, cukup dibebaskan saja. Tapi untuk yang garis fully seperti ini, garis yang penuh, dia perlu di fully define kan. Kita bisa escape untuk membebaskan pilihan ini. Sekarang kita exit sketch. Kemudian kita tampilkan pandangan isometrik, Ctrl 7. Sekarang setelah kita mendapatkan sketch utamanya, kita bisa gunakan revolve feature, masuk ke revolve boss orbit. Di sini kita axis of revolutionnya kita klik ya, pilih garis bantu ini, lalu kita bisa oke kalau sudah mendapatkan preview yang sesuai. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan bentukan utama dari model celana atau katok tadi. Sekarang tinggal kita menambahkan radius atau fillet. Kita klik fillet, kita mau menambahkan radius 2 mm. Untuk tepi yang mana? Tepi yang ini, 1 dan 2. Jadi kita klik, lalu bisa oke. Setelah kita menambahkan radius 2 mm, kita mau menambahkan radius 0,5. Lihat, 0,5. Untuk tepi yang mana? Untuk tepi yang sini, dalam ini. Oke, kita klik, lalu oke. Kemudian kita bisa save dengan nama celana dalam kurung katok seperti ini. Kita bisa save sekarang, save. Oke, jadi mungkin itu saja materi pada video kali ini. Kalau ada teman-teman yang memiliki sanggahan atau mau sharing ilmu atau mau berkomentar, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat bagi teman-teman atau yang lain, terima kasih sudah di share dan terima kasih sudah di subscribe untuk channel What Future Solution. Sampai jumpa di video berikutnya.